Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam Doa Pagi Online. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Kau besar. Kau besar Tuhan, ajaib dan layak dipuji disembah oleh umat-Mu. Biarlah hidup kami memuliakan nama-Mu. Biarlah hidup kami menjadi dupa yang harum, yang berkenan dan memuliakan nama-Mu. Teguhkan oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, jemaat Tuhan, mari kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kejadian pasal 18 ayat 1 sampai dengan yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, "Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hamba-Mu ini. Biarlah diambil air sedikit
basuhlah kakimu dan duduklah beristirahatlah di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambanya ini. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar. Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya, lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadih dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu. Dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, di manakah Sarah istrimu? Jawabnya, di sana di dalam kemah. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua? Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal, katanya, aku tidak tertawa, sebab ia takut. Tetapi Tuhan berfirman, tidak, memang engkau tertawa. Bapak Ibu, perikop ini berbicara tentang Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Banyak penafsir menafsirkan yang menjumpai Abraham adalah Tuhan Yesus bersama 2 malaikatnya. Kita akan membahas bagaimana sikap Abraham menyambut Tuhan yang menjumpainya. Yang pertama, Abraham peka. Abraham mengenali bahwa yang menjumpainya adalah Tuhan dengan 2 malaikatnya. Ini sikap yang penting, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita peka akan kehadiran Tuhan. Sebab saat ini banyak orang walaupun ada di gereja tapi tidak peka pada hadirnya Tuhan. Dalam pertemuan-pertemuan ibadah, walaupun mereka memanggil nama Tuhan, tetapi sikap dan tingkah lakunya tidak menunjukkan ada Tuhan di hadapannya. Tentu kepekaan tentang hadirat Tuhan itu sesuatu yang dibangun. Abraham terus membangun hubungan dengan Tuhan. Maka dia mengenali saat Tuhan menjumpainya dalam wujud manusia. Yang kedua, sikap Abraham saat dijumpai Tuhan, yaitu di ayat 2 bagian B. Ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Respon setiap orang yang berjumpa dengan Allah adalah sujud menyembah. Menyadari pribadi yang agung, yang mulia, tetapi mau menjumpai kita yang hina, yang lemah. Bapak Ibu, bila kita menyadari betapa mulianya Tuhan, tetapi mau menjumpai kita dalam setiap ibadah-ibadah kita, mari kita mau menyembah dengan sungguh-sungguh, dengan rasa syukur yang dalam. Itu semua terjadi
bisa terjadi karena Kristus telah lebih dahulu membukakan jalan bagi kita untuk bisa bertemu dengan Bapa di surga. Tirai bait Allah yang membatasi umat dengan Allah dibelah, dibukakan, dikoyakkan oleh korban kematian Kristus di kayu salib. Mari kita gunakan setiap kesempatan ini untuk datang sujud menyembah kepada Tuhan. Yang ketiga, kita melihat sikap Abraham saat menjumpai Tuhan, yaitu Abraham dan seluruh keluarganya melayani Tuhan. Abraham mempersilahkan Tuhan dan dua malaikatnya untuk beristirahat, menyediakan hidangan yang terbaik. Bagaimana ia memerintahkan Sarah istrinya untuk mengolah roti dan hambanya untuk mengolah lembu menjadi hidangan. Bukan hidangan biasa, tapi tepung yang terbaik, dan dikatakan lembu sapinya yang terbaik, yang empuk, yang baik dagingnya. Dia berikan kepada bujangnya untuk diolah dan disajikan bagi Tuhan dan malaikatnya. Apa yang terjadi? Tuhan menerima semua pelayanan Abraham dan keluarganya yang disampaikan dengan ketulusan. Dan kemudian Tuhan berfirman, meneguhkan perjanjiannya sekali lagi kepada Abraham. Bagaimana Tuhan akan memberkati kandungan Sarah istrinya, dan tahun depan Sarah akan mengandung, dan Abraham akan menjadi bapak bangsa-bangsa, bapak orang percaya. Bapak Ibu, yang saya sampaikan di sini sebetulnya adalah konsep gereja dalam beribadah. Ibadah adalah perjumpaan Tuhan dengan umatnya. Yang pertama harus didasari dengan kesadaran akan hadirat Tuhan. Ibadah adalah satu perjumpaan yang mulia antara Tuhan yang Maha Agung, yang Maha Kuasa, yang mau menjumpai kita umatnya, yang hina, yang penuh keterbatasan. Itu semua boleh terjadi karena Kristus telah menebus kita. Dia telah menjadi pengantara kita, sehingga kita bisa bersekutu dengan Allah. Kesadaran ini membawa kita dalam penyembahan yang benar kepada Allah. Dan pelayanan yang murni, yang tulus karena rasa syukur. Maka kita pasti melayani dengan yang terbaik, ingin mempersembahkan sesuatu yang terbaik kepada Tuhan. Seperti Abraham dan seisi rumahnya, semuanya bersatu padu melayani Tuhan. Meremas tepung terbaik, mengolah lembu terbaik untuk dipersembahkan, dihidangkan kepada Tuhan. Tuhan berkenan dan berfirman, meneguhkan janji-janji berkat-Nya bagi setiap kita orang percaya. Selain daripada itu, ada sedikit yang menarik Bapak Ibu di sini. Saya melihat ada suasana yang akrab saat firman disampaikan. Sarah melihat dirinya, dalam hati dia berkata sambil tertawa, akan birahikah aku setelah aku sudah layu, sedang Tuhanku sudah tua? Saya yakin Tuhan Yesus menanggapi dengan tersenyum sambil berkata, mengapa kamu tertawa, Sarah? Dan berkata, sungguhkan aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua? Lalu Sarah menjawab, aku tidak tertawa. Seperti yang dikatakan di ayat 15, karena Sarah takut. Tetapi Tuhan berfirman, tidak, memang engkau tertawa. Saudara lihat di sini, suasana yang akrab. Bapak Ibu jemaat Tuhan, bergereja, beribadah,
bukanlah suasana yang menakutkan, terlalu kaku, terlalu formal. Walaupun memang kita harus menjaga kesopanan dan kehormatan kita dengan Tuhan. Tetapi keakraban ditunjukkan di sini satu dengan yang lain. Keakraban yang penuh kesopanan tentunya. Biarlah kebenaran firman ini memberkati kita semua dan meningkatkan kehidupan kita bergereja, khususnya ibadah kita. Ibadah yang didasari akan kepekaan akan kehadiran Tuhan dan penyembahan yang benar. Pelayanan yang tulus karena menghargai korban Tuhan, menghargai Tuhan yang mulia, yang agung, mau menjumpai kita dan menerima kebenaran firman dengan iman percaya. Sehingga setiap ibadah kita menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kasih dan anugerah-Mu. Kembali kami boleh bangun dalam keadaan sehat dan diberi kesempatan sekali lagi untuk kami memuliakan Tuhan. Secara khusus firman-Mu hari ini dalam kami beribadah. Dengan kami, Tuhan, mempersiapkan diri kami sebaik-baiknya, menyambut Engkau, dan melayani dengan ketulusan hati, dengan rasa syukur yang dalam. Karena sesungguhnya ibadah adalah perkenanan Tuhan, Allah yang mulia, yang agung, menjumpai kami, umat yang lemah sederhana ini. Bimbing kami dalam pelayanan kami, memuliakan Tuhan. Sesungguhnya Engkau melihat hati yang mengasihi Tuhan, yang bersungguh-sungguh, yang bersyukur, sehingga setiap pelayanan kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kesempatan kami yang baik, kami berdoa untuk persiapan-persiapan pelayanan daripada gereja Tuhan. Secara khusus yang minggu ini kami bersama-sama beribadah bersama jemaat PFC di Bandung. Dalam retreat bersama Tuhan, Engkau melawat hamba-hamba-Mu yang melayani. Bapak Penatua Paulus, Ibu Kumalanjani, juga hamba-Mu yang akan melayani KKR di hari Minggunya. Tuhan, Engkau melawat pelayanan kami, sehingga semua jemaat dijamah, sehingga jemaat diberi kemenangan oleh Tuhan. Baik yang ibadah secara langsung di Bandung maupun yang mengikuti secara live streaming di rumah masing-masing. Tuhan, Engkau melawat. Nama Tuhan dimuliakan. Semua yang berbagian pelayanan, tim musik, worship, paduan suara, tim angklung, Tuhan, Engkau merahmati, Engkau mengurapi. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan pelayanan kami dalam pimpinan penyertaan Tuhan. Engkau hadir melawat umat-Mu. Ada pemulihan demi pemulihan. Ada pertolongan, ada tuntunan, ada firman-Mu yang menjadi suluh dan terang bagi jalan kami, yang mengarahkan langkah kami dalam kami berjalan bersama dengan Tuhan. Ini doa kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Salam sehat, tetap semangat. Shalom.